Iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah," dan langsung berkata-kata kepadaku, "Sedang aku seorang makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku. Semoga dapat diterima taubatku." Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa merasa gembira. Lalu beliau berwudu dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, iblis adalah makhlukmu. Ia akan bertaubat, maka terimalah taubat." Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Ya Musa, dia tidak akan bertaubat." Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, dia minta taubat." Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa, "Aku telah menerima permintaanmu Musa. Maka suruhlah ia sujud ke kuburan Adam alaihissalam. Maka aku akan menerima taubatnya." Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana akan sujud sesudah matinya?" Lalu iblis laknatullah berkata, "Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal. Pertama, ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya serta hartanya, sehingga ia lari ke belakang. Dan yang ketiga, jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya." Singkat kisah, keinginan iblis untuk bertaubat tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam. Iblis masih menyimpan dendam dengan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan Bapa seluruh manusia. Kemudian dikisahkan lagi oleh Uwab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh iblis laknatullah, namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya kalau ia mendapat kesempatan. Setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat dan marahnya, ternyata tidak berhasil. Maka setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu bukit besar. Tetapi ahli ibadah itu
selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia terhindar. Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia sholat hingga melingkar di kakinya, bahkan ke kepalanya ketika ia sujud. Ahli ibadah itu ditakuti seakan-akan ular itu akan menelan kepalanya. Makanya ia hanya menyingkirkan dengan tangannya hingga dapat bersujud. Ketika selesai sholat, setan datang kepadanya dan berkata, "Saya sudah usaha untuk menyesatkanmu, tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman saja denganmu." Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah itu berkata, "Saat engkau menakutiku, alhamdulillah, aku tidak takut. Demikian pula sekarang, aku tidak ingin bersahabat denganmu." Lalu setan itu berkata, "Apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalanmu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Aku telah mati sebelum mereka." Kemudian setan berkata, "Lalu apakah kamu tidak bertanya padaku bagaimana aku mendapat menyesatkan anak Adam?" Ahli ibadah itu berkata, "Baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam?" Iblis laknatullah menjawab, "Aku menyesatkan mereka dengan 3 hal. Yang pertama, bakhil. Kedua, marah. Dan yang ketiga, mabuk." Manusia apabila bakhil, pelit, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila ia pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya. Sebab ia membangun dan setan akan merobohkan dengan 1 kalimat saja. Demikian pula jika seseorang mabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan, sebagaimana kambing dituntun oleh pengembala. Demikian kisah pertobatan iblis laknatullah yang tidak pernah terwujud. Akibat kemarahannya kepada Nabi Adam, iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia bahwa kemarahan mencakup seluruh kejahatan.